Damai bagimu, saudari dan saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Yakobus. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Palma. Dalam perayaan Minggu Palma ada dua hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, upacara pemberkatan dan perarakan daun palma, dan yang kedua, perayaan liturgi. Di mana dalam dua perayaan ini kalau kita perhatikan ada dua nuansa yang sangat berbeda. Dalam peristiwa yang pertama, ketika kita memberkati daun palma dan juga ada perarakan daun palma, di situ kita merayakan kehadiran Kristus sebagai Raja, di mana pada saat itu kita dapat melihat umat bersorak-sorai, Hosana Putra Daud, terberkatilah Dia yang datang. Saudari dan saudara, pada hari yang sama, tapi pada waktu yang berbeda, dalam perayaan Ekaristi, kita mendengar kisah yang sebaliknya. Kita mendengar bagaimana kisah sengsara Yesus dimulai. Kita mendengar bagaimana Yesus mulai didera dan sampai wafat di kayu salib. Dari dua peristiwa ini, apa yang bisa kita renungkan untuk kita? Saudari dan saudara, kalau mau kita renungkan sejenak mengenai dua peristiwa ini, ada hal yang sama, peristiwanya berbeda, orangnya sama. Yesus dieluk-elukan sebagai Raja. Dalam peristiwa yang lain, justru Yesus dihujat sebagai seorang penjahat, sesuatu yang bertolak belakang. Bagaimana Yesus datang dieluk-elukan sebagai pembebas, sebagai Raja. Tetapi di kesempatan yang lain, dalam kondisi yang lain, tapi mungkin oleh orang-orang yang sama, Yesus dihujat sebagai seorang penjahat dan Dia harus mulai mengalami penderitaan, bahkan wafat di kayu salib. Saudari dan saudara, dari dua hal ini saya mengajak untuk merenungkan bahwa seringkali manusia itu mudah sekali berubah. Suatu ketika dia bisa merasakan seolah-olah Tuhan itu dekat. Seolah-olah semuanya itu menjadi serba baik. Seolah semuanya itu tidak ada masalah. Tetapi di lain kesempatan, manusia bisa merasakan bahwa seolah-olah Tuhan itu jauh. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kita melihat apa yang kita renungkan dalam perayaan Minggu Palma ini, ketika orang bersorak-sorai mengeluh-elukan Yesus sebagai seorang Raja, boleh dikatakan itulah saat kita sebenarnya mengalami rahmat dan berkah. Kita merasakan seolah-olah hidup kita itu tidak ada permasalahan, semuanya itu berjalan dengan baik, keluarga sukses, pekerjaan lancar, tidak ada sakit dan lain sebagainya. Saat itu kita senang sekali menerimanya. Seolah-olah semuanya dunia itu damai. Tetapi di lain pihak, saudara dan saudari, ketika kita mulai mengalami masalah, ada persoalan di sana-sini, kadang-kadang kita mulai mengeluh. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu jauh. Kadang-kadang kita itu protes, lari, ingin lari dari masalah. Mungkin juga kita ingin meninggalkan Tuhan, menjauhi Tuhan. Karena yang kita alami itu sungguh berbeda. Saudari dan saudara, inilah isi dunia. Ada berkah, ada juga musibah. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi seperti Yesus yang walaupun Dia dieluk-elukan sebagai Raja, Dia tetap rendah hati. Tetapi pada saat Yesus mengalami sengsara, mengalami penderitaan, Yesus pun tetap setia untuk menjalaninya. Kita pun bisa meneladani dan bisa merenungkan apa yang dialami oleh Yesus dalam perayaan Minggu Palma ini. Tetap setia dalam kondisi apapun. Entah itu ketika kita mendapat berkah yang melimpah, tidak menjadikan kita sombong. Tetapi ketika kita mengalami musibah, kita juga tetap mempunyai pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan hidup manusia. Inilah kehidupan iman yang bisa kita renungkan, yang bisa kita timba untuk menjadi kekuatan hidup kita dari waktu ke waktu. Saudari dan saudara, dengan perayaan Minggu Palma ini, kita menerima daun palma. Kita memasang daun palma itu di rumah. Jadikanlah daun palma itu sebagai sebuah kenangan
bahwa Dia sang raja yang datang dielu-elukan sebagai raja tetap rendah hati, dan Dia sang raja yang akhirnya dihujat sebagai penjahat dan wafat di kayu salib juga tetap setia untuk menjalani semuanya itu. Jadikanlah perayaan ini, jadikanlah tanda daun palma ini untuk mengingatkan bahwa hidup kita pun hendaknya juga setia pada saat kita mengalami berkah, maupun juga ketika kita memperoleh musibah dalam kehidupan kita. Kita tetap setia seperti Tuhan Yesus setia pada kehendak Bapaknya di saat Dia dielu-elukan sebagai raja, maupun di saat Dia harus menderita di kayu salib hingga kelak sampai pada kebangkitannya. Semoga dengan ini kita pun juga tetap dipanggil untuk menjadi setia sebagai orang-orang Kristiani, setia dalam iman, setia dalam perbuatan baik dalam kehidupan kita sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.